lebih aman gitu dibandingkan biasa yang boleh nggak istirahat dulu deh Bu? Welcome back to Geeky Hub. Hari ini dengan gua Gary dan gua pengen nge-review Ninebot Kick Scooter F25 dari Segway ini yang kemarin udah gua cobain bareng tim Geeky. Kita kemarin keliling-keliling, kita udah cobain di jalanan menanjak, ada juga di jalanan yang beraspal dan juga yang konblok. Dan gue pengen ngebahas experience-nya menggunakan Ninebot Kick Scooter F25 ini. Dan gue udah nggak sabar, mari kita bahas. Portabilitasnya, Ninebot Kick Scooter ini sudah ciamik, udah mantap menurut gua. Untuk dilipat sangat mudah, hanya saja di bagian tuasnya kalau pas mau diturunin itu agak terasa keras, dan memang itu menurut gua emang sengaja karena biar lebih safety aja, dan gue juga sebagai seorang user gue juga ngerasa lebih bagus aja gitu, jadi dia nggak gampang loose. Nah, selain dengan tuasnya itu dia masih ada safety locknya. Jadi safety locknya itu dicopot dulu, habis itu tuasnya diturunin, barulah lu bisa lipat ininya, barnya ini. Terus lu kaitkan bagian belnya itu, dia ada kotak, itu ntar lu kaitkan di bagian belakang. Jadi dia bisa nempel, lu tinggal angkat. Beratnya sendiri itu 14,7 kilo, jadi lumayan berat ya. Oke, dari segi safety-nya sendiri, gua ngerasa ini Ninebot Kick Scooter F25 udah oke sih. Mereka udah memikirkan dari segi safety-nya. Jadi nggak seperti kendaraan motor misalnya, lu pas ngegas dia loncat, ini lu nggak bisa langsung ngegas langsung jalan, tapi lu mesti harus dorong dulu dengan kaki lu. Pada saat lu mau ngegas, dia nggak akan jalan sebelum lu dorong sendiri secara manual. Dari segi safety-nya dia udah mantep sih. Mereka udah pikirin, Segway-nya udah pikirin. Selain itu, pada saat turunan dari misalnya jalanan atau jembatan gitu, pada saat turunan udah ada semacam safety brake-nya atau apa, yang jadi lu nggak secara signifikan langsung turun dengan keadaan kencang, jadi lu masih turun dengan keadaan pelan juga sebenarnya, jadi cukup aman. Sedikit catatan aja buat teman-teman di Segway, mungkin dari segi bell, ini suara belnya sangat kecil ya menurut saya ya. Jadi pengguna skuter yang misalnya melewati jalanan yang cukup ribut atau yang banyak kendaraan berlalu lalang, itu masih kalah dengan suara motor atau dengan suara mobil yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli yang third party punya klakson, ya bisa beli, cari aja di online, nanti pasang sendiri. Yang catatan kedua menurut gua adalah dari segi spion. Dia nggak ada spionnya, jadi ketika lu di jalan raya, lu mesti belok kiri atau ke kanan, lu mesti menoleh juga kiri dan kanan. Atau pas mau putar balik, lu mesti menoleh ke belakang juga. Jadi mungkin itu juga catatan buat teman-teman yang bakalan sering pakai skuter ini untuk di jalan raya, bisa menjadi catatan, bisa mungkin beli atau pasang spion dan pasang juga bell dari third party misalnya. Poin safety ketiga adalah dari segi cahaya atau lampunya, senternya. Nah, kalau untuk dari segi cahayanya, gue udah nggak ada komplain sih. Menurut gue udah terang, kendaraan bisa lihat lah kita lagi berkendara dengan flashlightnya. Selain itu juga ketika flashlightnya nyala, di bagian belakangnya juga ada cahaya remnya yang warna merah. Dia akan menyala juga bersama dengan flashlightnya di depan. Dan ketika lu menekan remnya, maka indikasi di belakang itu cahaya remnya akan berkedip. Nah, untuk performance-nya, kemarin gue coba 3 mode. Pertama ada yang mode Eco, lalu standar, dan sport. Kalau untuk yang Eco itu maksimalnya cuman ya sekitar 15 km lah per hour. Sedangkan yang standar dan yang sport itu bisa sampai 25, bahkan sampai 26. Dan katanya nih di spesifikasi ini sampai 30 loh km per hour. Tapi kemarin kita cobanya cuma sampai ya 26 kilo lah, paling mentok. Pengalaman gue sih pribadi, mau itu sampai 25 kilo masih terasa aman sebenarnya. Kita melewati pedestrian atau pejalan kaki yang lain, kita masih bisa, kita nggak bakal beresiko untuk menabrak mereka selama kita benar-benar fokus ya, untuk kita nggak lihat kiri kanan gitu, kita lihat di depan, karena remnya juga pakem tuh, lu tinggal tekan dikit aja itu udah ngerem skuternya. Dan juga ketika lu ngelewatin jalan yang beraspal atau bahkan yang bergelombang kayak konblok atau sampai polisi tidur pun, ini masih sangat
kokoh, masih sangat, maksudnya nggak rasanya kayak mau jatuh gitu ya. Jadi bagus sih. Nah, kalau misalnya nih jalanannya sedikit menanjak dan ketika lu memulainya itu dari pertengahan tanjakannya itu, kadang skuternya suka mati gitu. Jadi lu mesti ekstra tenaga untuk dorong ini skuter biar dia bisa melaju dengan otomatis. Untuk kerikil, catatan dari spesifikasi pabriknya itu sebenarnya rodanya ini bisa untuk ukuran misalnya yang 1 cm gitu. Kalau lebih dari itu, sebaiknya kalau bisa hindari. Jadi jangan balap lah gitu. Bannya ini juga udah bisa dipompa, dan ketika lu beli 1 unit, dia udah kasih 1 ekstra ban buat lu ganti. Jadi udah oke banget dengan harganya ya. Dan harga tire-nya itu kalau lu cek sendiri juga harganya nggak murah sebenarnya. Kalau dalam keadaan kempes, lu bisa pakai dia punya selang. Ya itu tuh yang lu pegang, ya itu tuh. Jadi ini adalah selang yang bisa dipakai untuk mengisi ulang anginnya ketika kempes. Dari pengalaman kemarin lagi pas jalan tuh kurang lebih itu menghabiskan 1 bar dalam 1 jam dengan penggunaan ya kurang lebih 20 menit lah aktifnya digunakan skuter ini. Baik, jadi kesimpulannya sekarang menurut gua sebagai orang awam yang pakai skuter ini, gua puas banget. Kalau misalnya gue dari rumah mau ke kantor, jarak kantor dari rumah gue cuma 8 kiloan, ini gua rekomendasi lah gantiin kendaraan mobil yang biasa menyebabkan polusi. Terus yang pasti juga bensin gue berkurang. Gue orangnya nggak seneng isi bensin sering-sering soalnya. Jadi gue rasa ini merupakan satu alternatif lah, bisa buat kalian teman-teman kaum urban yang di kota bisa coba dipesan. Dari segi yang tadi gue bilang, untuk remnya udah oke banget, pakem banget. Cuman di spion sama di klaksonnya atau di belnya itu, buat dari teman-teman Segway mungkin bisa di-upgrade nanti untuk selanjutnya. Selain dari itu sih, gue udah oke banget, gue rekomendasi banget untuk beli ini. Jadi kalau buat teman-teman yang misalnya masih bingung mau beli di mana, kalian bisa langsung klik di deskripsi di bawah ada gue tulis. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen kalau ada pertanyaan tentang produk ini atau yang lain-lain, atau mau ada request konten, tulis aja di bawah. Gua Gary, gua pamit dari Geeky Hub. Oh bukan, oh ya resign. Resign. Terima kasih, gua udah sebulan di sini. Gua Gary dan sampai ketemu di video selanjutnya di Geeky Hub. Ciao.